Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ngarit Nusantara. Sobat, hari ini saya mendapat begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk terkait situasi Mas Iyun hari ini. Mas Iyun, banyak yang bilang bahwa Mas Iyun ini terkesan pelin-pelan dan tidak konsisten dengan ucapannya. Ya. Hanya terfokus pada keinginannya saja. Tidak bagaimana untuk menunaikan apa yang sudah dia sampaikan. Apakah mungkin karena usianya atau karena memang karakternya yang demikian. Sehingga setiap kali dia berjanji ingin bertemu, selalu saja ada alasan-alasan dari Mas Iyun sehingga tidak bisa bertemu. Nah, jadi terkesan Mas Iyun ini orangnya pelin-pelan dan tidak konsisten dan komitmen di setiap kali ada yang dia sampaikan. Ketika Bunda Fauzanah sudah ingin ketemu, malah Mas Iyun yang tidak ingin ketemu. Kemarin katanya ingin ketemu di Jakarta, tapi ujung-ujungnya juga ada isu bahwa Mas Iyun tidak berani untuk ketemu. Sebenarnya masalahnya di mana, Pak Dosen? Saya bilang banyak hal yang mungkin Mas Iyun tidak sampaikan ke kita terkait situasi dia. Saya secara pribadi juga tidak ingin terlalu ikut campur terlalu dalam terkait situasi Mas Iyun. Namun saya juga ingin menyampaikan kepada Mas Iyun seperti ini. Mas Iyun, laki-laki sejati harus menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Tidak boleh tidak. Bahkan kemarin Mas Iyun pernah bilang di VT dia, saya ingin lihat Sobat Ngarit itu populer tanpa iming-iming percintaan saya. Ini tidak boleh. Kenapa demikian? Perlu kita pahami bahwa hari ini Sobat Ngarit membludak di mana-mana. Itu faktor terbesarnya adalah karena percintaan Mas Iyun dan Bunda Fauzanah. Tidak bisa dipungkiri, kita tidak boleh membentur-benturkan satu dengan yang lain. Namun satu hal yang saya ingin sampaikan kepada Mas Iyun. Mas Iyun tidak perlu takut. Tidak perlu takut ketika Mas Iyun tidak diterima oleh keluarga Bunda Fauzanah. Karena kami Sobat Ngarit selalu berada di belakang Mas Iyun. Mas Iyun ingat, hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah bisa kita menangkan. Begitupun dengan cinta. Cinta yang tidak pernah kita pertaruhkan, maka tidak akan pernah kita menangkan. Maka pertaruhkan cinta Mas Iyun, perjuangkan cinta Mas Iyun. Jangan khawatir. Tidak usah khawatir. Dunia ini belum kiamat kalau keluarga Fauzanah tidak terima Mas Iyun. Kami hanya ingin Mas Iyun itu teguh kepada pendirian Mas Iyun, konsisten terhadap pendirian Mas Iyun. Karena kami selalu berada di belakang Mas Iyun. Sebagai Sobat Ngarit yang sangat kagum kepada Mas Iyun. Saya tidak ingin sebenarnya ada yang bilang bahwa Mas Iyun itu pelin-pelan, tidak konsisten, tidak komitmen, hanya memanfaatkan situasi. Saya tidak ingin itu terjadi. Maka saya selalu bilang bahwa apa yang terjadi hari ini tidak ada rekayasa. Apa yang terjadi hari ini murni karena keseriusan mereka berdua, karena ketulusan mereka berdua. Terlepas situasi percintaan mereka berdua, biarlah mereka yang mengurusnya dengan baik. Tugas kita hanya mendoakan mereka supaya
mendapatkan hasil yang terbaik. Setiap orang itu punya mimpi, dan setiap orang itu berhak mewujudkan mimpinya. Kita harus yakin takdir itu milik Allah dan doa itu milik kita. Jangan pernah khawatir untuk berdoa, sobat. Allah sudah bilang, minta kepada saya. Ketika hari ini kita menyukai seseorang, jangan pernah mengejar dia. Jangan pernah mengejar cintanya, karena semakin kamu kejar, semakin dia akan jauh. Tapi kejarlah pemilik hatinya. Siapa itu? Tuhannya, yang memiliki segala sesuatu, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dialah yang membolak-balikkan hati manusia. Ketika kita sudah menemukan cinta Tuhannya, maka yakin dan percaya kita juga pasti akan menemukan cintanya. Ya sobat, gak usah khawatir. Mas Iun jangan pernah khawatir. Dan jangan pernah ragu ketika di luar sana ada sengkuni-sengkuni yang mengganggu Mas Iun. Perhadapkan dengan kami yang bantu, kami yang selesaikan. Karena pada prinsipnya mereka itu adalah teman kita. Kita tidak boleh dendam kepada mereka. Kita tidak boleh membenci sengkuni, tidak boleh. Mereka itu adalah sahabat kita. Ya. Biar itu adalah porsinya mereka. Kita juga punya porsi masing-masing. Ya. Hidup itu punya timbal balik. Kadang senang, kadang sedih. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Mas Iun, satu hal yang Mas Iun harus tahu. Sebaik apapun Mas Iun, sebenar apapun yang Mas Iun lakukan, akan jadi tidak baik, akan jadi tidak benar di mata pembenci-pembenci Mas Iun. Tidak usah khawatir. Kami selalu berada di belakang Mas Iun. Bismillah, lillahi ta'ala. Tidak usah takut Mas untuk ketemu. Yakinkan kepada diri Mas Iun. Mas Iun ini orang hebat. Allah berikan kesempurnaan kepada Mas Iun. Allah berikan kelebihan kepada Mas Iun. Lantas kenapa Mas Iun harus takut bertemu dengan Bunda Fauzana? Ya, tidak usah takut ya. Saya yakin pasti Mas Iun tidak takut. Mas Iun pasti punya pertimbangan lain yang mungkin tidak disampaikan ke kita. Ya. Oke sobat, terima kasih. Hari ini saya sangat bersemangat ini sobat. Ketika saya mendapat begitu banyak hal-hal yang tidak mengenakan. Sudahlah Pak dosen, sudahlah. Mendukung Mas Iun dan Bunda Fauzana, mereka sudah selesai. Ini hanya rekayasa Pak dosen. Pak dosen gak usah capek-capek untuk mendukung mereka, untuk mensupport mereka, gak usah. Saya bilang jangan. Saya tidak pernah capek kalau hanya untuk mereka berdua. Saya punya banyak teman hari ini yang tidak pernah saya bayangkan itu karena mereka berdua. Maka saya harus berterima kasih kepada Mas Iun dan Bunda Fauzana. Karena mereka berdua saya punya banyak teman hari ini. Bahkan ada yang dari Malaysia, dari Hong Kong dan Singapura, itu karena mereka berdua. Makanya saya pengen ucapkan terima kasih untuk Mas Iun dan Bunda Fauzana. Dan saya berdoa semoga Mas Iun dan Bunda Fauzana itu mendapatkan hasil terbaik dari mimpi-mimpinya, dari doa-doanya. Dan dalam hati saya yang paling dalam mendoakan semoga Bunda Fauzana dan Mas Iun berjodoh. Karena itulah yang ditunggu-tunggu, itulah yang dinantikan oleh seluruh sobat ngarit dan orang-orang di luar sana yang hari ini kita tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Ya, ayo sobat, sama-sama kita doakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.